Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Mari kita sama-sama mengangkat tanda kemenangan untuk memulakan doa pada pagi ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan sediakan hati kita untuk hadirat Allah pada pagi ini. Selamat pagi Allah Bapa di syurga. Selamat pagi Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih karena pagi ini kami bisa bangun awal untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kerana kami diberikan nafas yang baru untuk memiliki waktu meneruskan hidup kami ini, memurnikan hati kami ini, untuk bersiap sedia kembali kepadamu suatu hari nanti. Terima kasih dengan istirahat yang kami miliki malam tadi. Istirahat yang tenang, aman, damai, dan menyegarkan pada pagi ini. Terima kasih atas hari yang semalam, di mana kami diberi peluang untuk mencari rezeki dan masih bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sentiasa melindungi kami, mengasihi kami, memampukan kami untuk memikul salib kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sentiasa membuka peluang untuk kami untuk mencari-Mu semakin dekat. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang semalamnya ya Bapa, jika kami telah melakukan kesilapan, jika kami tidak menyenangkan hati-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami Bapa. Pada pagi ini ya Bapa, mohon berkat daripada-Mu, mohon bimbingan dan perlindungan daripada-Mu. Berkatilah jaringan internet yang kami gunakan pada pagi ini, juga pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi ini. Kami di sini ya Bapa, hadir hanya untuk bertemu dengan-Mu di awal pagi ini. Terimalah pujian kami ya Bapa. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Syukur kami dan juga firman yang akan kami dengarkan pada pagi ini. Semoga hati kami terbuka luas mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh hati kami. Sekarang ini ya Bapa, dengarlah pujian yang kami bawa beserta dengan doa setulus hati kami. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat berkumpul kembali dalam Saat Teduh pagi ini. Mari kita panjatkan pujian kita. Betapa bersyukur kita mempunyai Allah seperti Dia. Allah yang indah dalam hidup kita. Allah yang selalu mengerti kita. Dia besar, Dia perkasa, dan Dia penuh dengan kemuliaan. Mari kita angkat pujian kita. Kita nyanyikan Kau yang terindah. Kau yang terindah
Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Bapa, tiada lutut tak bertelut untuk menyembah Engkau Tuhan Raja kami. Tiada lidah tak mengaku bahwa Engkau adalah Allah kami. Allah yang setia kepada kami, Allah yang selalu ada untuk kami. Tiada Allah lain ya Bapa selain Engkau. Betapa kami bersyukur Bapa, kasih-Mu tak berkesudahan dalam hati hidup kami. Cinta-Mu melebihi dari segala-galanya. Bapa,
Sebentar kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau undang Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Di dalam hadirat-Mu kami berteduh. Kami benar-benar mau merasakan Engkau hadir di sini, Bapa. Di pagi ini, di minggu pagi yang cerah ini, kami merasakan Engkau menjamah kami satu persatu. Engkau urapi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Setiap saat, setiap waktu, kami rindu Engkau hadir dalam hidup kami. Kami mau Engkau ubah, ya Allah Roh Kudus. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, kita undang Roh Kudus, kita lebih dalam lagi menyembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia Ya la la, Marilah kita hening mendengarkan suaranya.
Aba, ya Bapa, Engkau Maha Kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi yang baru ini. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, pakai anak-Mu Magda, jamahlah dia, hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Mampukan kami mendengar-Mu, Tuhan. Amin. Shalom, bacaan hari ini kita ambil dari 1 Petrus bab 3 ayat 15 hingga 18. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungan jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dan dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, perikop atau bacaan hari ini merupakan bagian dari perikop menderita dengan sabar. Kemarin kita diteguhkan dengan renungan dari Injil Yohanes yang menguatkan kita supaya tidak goyah dalam menghadapi persoalan hidup, karena persoalan hidup yang kita alami Tuhan sudah tahu dan mengerti dan akan mendekatkan kita kepada Allah. Iman kita makin didewasakan. Melalui bacaan hari ini diingatkan dan ditekankan kembali bahwa mengikuti Kristus yang sejati itu, kita perlu tahan uji dan meninggalkan manusia lama kita. Hal ini dinyatakan pada Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kita masing-masing diberi kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua itu. Karena pada dasarnya sudah ada roh Allah dalam diri kita. Kita adalah bait sucinya. Hal ini tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita diminta untuk menghidupkan roh yang ada dalam diri kita dengan terus setia menjalani perintahnya, mendengarkan firman-Nya, serta merenungkannya. Berelasi intim dengannya, karena dengan pertolongan Tuhanlah kita mampu melewati semua tantangan dan rintangan hidup. Kita diminta bersaksi atas kemurahan Tuhan, supaya orang lain dapat mengenal dan percaya akan Tuhan Yesus. Kadangkala kita menerima cercaan atas iman kita. Kita mengalami kebencian dan penolakan.
Tetapi kita diminta tidak goyah atau membalasnya kembali dengan cercaan dan kemarahan. Kita diminta untuk menjawabnya semua dengan kasih. Biar Tuhan sendirilah yang menyatakan kepada mereka semua kuasa-Nya. Tetaplah teguh, jangan goyah. Walaupun saat ini hidup kita tidak baik-baik saja. Kita diminta tetap setia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, berbuat benar sesuai firman-Nya, walaupun kita harus menderita dan terkesan tidak adil. Bukankah hal ini juga dialami oleh Yesus dan para rasul saat mewartakan firman-Nya dan ajaran kasih-Nya? Kita diminta untuk mencontoh Yesus yang sudah lebih dulu mati untuk menebus dosa kita, supaya bisa membawa pulang jiwa kita kepada Allah. Walau tubuhnya sudah mati, tetapi rohnya bangkit. Manusia bisa saja menyalibkan dan membunuhnya, tetapi rohnya tidak pernah mati, karena Dia adalah Allah yang hidup. Kita diminta tetap setia sampai akhirnya kita bisa memasuki tanah terjanji, mengalami kebahagiaan kekal di surga. Pencobaan yang kita alami atau persoalan kita alami saat ini karena mengikuti Yesus menjadi suatu perjalanan retret pribadi yang memurnikan diri kita, sehingga akhirnya kita siap dan pantas untuk memasuki tanah surgawi. Mungkin di antara kita saat ini merasa disakiti, dikhianati, dikecewakan, atau merasa putus asa. Kita diminta untuk terus bangkit, untuk bisa mengampuni tanpa syarat, dan membalasnya semua dengan kasih. Walau sesuatu itu tidak terkesan adil, dan bagi orang kita tidak dianggap apa-apa, atau kita dianggap bodoh. Tetapi proses untuk bisa mengampuni dan menerima dengan hati terbuka merupakan proses yang memurnikan hati, dan kita bisa fokus kepada Tuhan dan bukan pada dunia. Janganlah kita terjebak atas godaan iblis yang meminta kita untuk menuntut keadilan yang menyebabkan suatu percecokan. Bapak Ibu, mari kita terus setia dan terus memiliki pengharapan kepadanya. Tetap menjadi saksi iman, walaupun kita harus mengalami tantangan hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang ada di hati kita masing-masing, memberikan kekuatan baru setiap saat. Seperti yang tertulis pada Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat terkasih, mari kita teduhkan hati, kita masuk dalam doa penutup. Benar Bapa, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghibur setiap kami. Terima kasih untuk firman yang kau tabur pagi hari ini, untuk mengingatkan kami, agar kami boleh bersabar dalam setiap penderitaan kami, agar kami boleh dipenuhi dengan pengampunan atas ketidakadilan yang seringkali kami rasakan. Kami percaya Engkau yang membentuk setiap kami menjadi bait Roh Kudus-Mu. Biar kami tidak mau sia-siakan itu semua ya. Biar Roh Kudus yang ada di dalam kami terus menegur kami, untuk mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh setia bagi setiap kami. Engkau adalah pembela kami. Untuk setiap ketidakadilan yang kami rasakan, kami percaya Engkau yang akan membela kami.
Engkau yang akan meneguhkan setiap kami. Dan Engkau yang menambahkan kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus melangkah, Tuhan. Untuk terus ada masuk ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Kami tidak mau terganggu dengan segala penderitaan yang saat ini kami rasakan. Kami mau terus fokus kepada Engkau, sehingga jalan kami senantiasa lurus untuk kembali kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap teguran yang Kau berikan pada kami. Untuk terus supaya kami tidak pernah jauh daripada-Mu. Kami berhenti untuk mengasihani diri kami sendiri. Kami boleh terus senantiasa memandang Engkau, sehingga kami boleh berjalan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh ada dalam komunitas ini, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang senantiasa membimbing setiap kami. Engkau yang memberkati keluarga mereka Tuhan. Anak-anak mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Pakai setiap hati Tuhan dalam komunitas ini juga agar supaya semakin murni Bapa. Karena Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa memurnikan setiap hati kami. Biarkan setiap kami Tuhan, hari demi hari, Engkau dapati hati kami semakin murni. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru kami yang Engkau dapati hari demi hari boleh menjadi rekan sekerjamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami mau bawa hati kami sepanjang hari ini penuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Sehingga kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu boleh kami bagikan kepada setiap orang yang hari ini kami temui. Terima kasih Bapa, kami mau tutup doa pagi ini dengan doa komunitas hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita mau berikan senyum terbaik untuk foto bersama pagi hari ini. Silakan. Hai Bapak Ibu, kita buka kamera kita sebentar, kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Terima Minggu. kasih.